Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ajudan calon kepala daerah Bantaeng jadi korban penikaman hingga tewas. Kelangkaan solar terus berlanjut, antrean truk mengular hingga keluar SPBU. Ada yang unik dan seru, warga desa Panaikang merayakan hasil panen dengan menggelar motocross di area persawahan. Meski terjadi polemik dalam pemilihan komisioner KPID Sulsel, 7 komisioner tetap melenggang maju. Ketujuh orang komisioner ini telah resmi dilantik oleh penjabat gubernur. Sejumlah nama calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan sebelumnya menuai protes dari berbagai jurnalis di Sulawesi Selatan. Namun kini ketujuh orang tersebut resmi mengemban tugas sebagai komisioner KPID di Sulawesi Selatan. Polemik terjadi karena pengajuan nama komisioner dilakukan secara tertutup dan mengabaikan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Aksi protes para insan pers telah sampai pada tingkat Badan Kehormatan DPRD Sulsel dan telah dilakukan penyelidikan berdasarkan bukti temuan pelanggaran. Meski begitu, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan tetap melantik ketujuh orang tersebut. Di peraturan KPI dijelaskan bahwa gubernur hanya memproses administratif dari usulan DPRD. Nah, siapa DPRD itu? DPRD adalah unsur pimpinan yang mewakili keluar dan ke dalam, bukan alat kelengkapan. Di aturannya bicara. Tapi sebagai penjabat di Sulawesi Selatan, apakah tidak ingin menengahi kisru ini? Apalagi bagian pengawasan ini kan cacat hukum. Aturannya nggak begitu. Iya sih. Kita bicara aturan. Iya. Saya tidak berpolitik di sini. 7 komisioner yang dilantik diprotes karena mengikuti tahapan seleksi secara tertutup. Selain itu, 3 diantaranya ada yang masih berstatus ASN. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Pemerintah menggelar gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan. Gerakan pangan murah ini pun diserbu warga. Gerakan pangan murah digelar di sejumlah kecamatan di Kota Makassar, salah satunya di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate. Gerakan pangan murah ini pun langsung diserbu warga untuk berbelanja kebutuhan dapur mereka. Pasalnya sejumlah komoditas atau bahan pangan dijual dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran. Seperti beras SPHP ukuran 5 kg dijual seharga Rp58.000, minyak kita seharga Rp15.000 per liter, terigu seharga Rp9.000 per kilogram, bawang putih seharga Rp19.000 untuk setengah kilogram, daging ayam filet seharga Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit seharga Rp28.000 per kilogram. Warga berharap gerakan pangan murah ini dapat terus berlanjut karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Senang, Iya. ya bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Iya. Kalau harganya bagaimana dibanding di pasar? Lebih murah. Lebih murah. Mudah-mudahan berlanjut lagi. Ini juga merespon kebutuhan masyarakat, di mana harga bahan pokok yang termasuk kelompok volatile food itu saat ini harganya kadang tidak stabil di pasar. Sehingga dengan intervensi melakukan gerakan pangan murah seperti ini diharapkan mampu menstabilkan harga di pasar. Karena masyarakat sudah mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga terjangkau dan harga murah di kegiatan gelar pangan murah ini. Gerakan pangan murah ini digelar selama 2 hari di 24 kabupaten kota dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-355 sekaligus dirangkaikan dengan Hari Pangan. Harapannya kegiatan ini bisa menstabilkan harga pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar.
Antisipasi abrasi di kawasan pantai, pemerintah bersama warga di Kabupaten Sinjai melakukan aksi tanam mangrove. Penanaman ratusan pohon mangrove juga dilakukan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang untuk menyelamatkan tambak petani. Dengan penuh semangat, puluhan warga bersama pemerintah daerah menanam ratusan pohon bakau atau mangrove di kawasan wisata pantai di Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Aksi tanam mangrove ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya abrasi pantai yang saat ini melanda kawasan wisata Pantai Takalala. Penyusutan lebar pantai terus terjadi karena adanya abrasi. Rencananya kegiatan tanam mangrove ini akan dilakukan secara rutin sebagai salah satu upaya menjaga lingkungan. Hutan mangrove ini pun menjadi objek wisata baru di Kabupaten Sinjai. Harapan kami bahwa penanaman hari ini awal dan harus berkelanjutan, harus berkesinambungan penanamannya. Sehingga kita punya pantai jangan terkena abrasi. Sekarang kita lihat sendiri keadaannya ada abrasi yang terjadi luar biasa, dan kalau kita tidak mencoba berusaha sendiri, pasti pantai tidak akan selamat. Tak hanya di Kabupaten Sinjai, aksi tanam mangrove juga digelar di pesisir Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pemerintah daerah dan masyarakat menanam ratusan pohon mangrove di pesisir pantai. Pohon mangrove ini diharapkan bisa menjadi penahan ombak sehingga tidak merusak tambak warga saat gelombang besar terjadi. Pasalnya saat ini pematang tambak warga sudah rusak karena diterjang ombak. Hal ini pun mengganggu produksi ikan dan udang yang dihasilkan petani. Sangat perlu untuk kita lakukan melihat kondisi alam yang semakin terabrasi. Salah satu kecamatan yang terdampak dari sisi abrasi adalah salah satu kecamatan Duampanua yang punya potensi sumber daya alam yang sangat besar. Kita tahu bahwa kecamatan Duampanua ini adalah salah satu kecamatan penghasil ikan dan udang terbesar. Sekitar 700 pohon disiapkan dalam gerakan penanaman pohon mangrove. Aksi tanam mangrove rencananya akan dilakukan di titik-titik yang dianggap rawan abrasi saat cuaca ekstrim. Andi Muhammad Sardi dan Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Pinrang. Kali ini saya ajak Anda ke Kabupaten Pangkep. Ada cara unik dilakukan warga Desa Panaikang untuk merayakan hasil panen, yaitu dengan menggelar lomba angkut gabah menggunakan motor trail. Warga pun antusias mengikuti lomba ini. 1, 2, 3. Ya, puluhan pengendara motor trail ini saling adu kecepatan untuk lebih dulu sampai garis finish dan jadi pemenang. Namun rute yang harus dilalui tidak semudah itu. Para peserta harus melewati lahan persawahan yang kering hingga berlumpur yang berada di Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Arena persawahan pun tiba-tiba menjadi arena balap layaknya balapan profesional. Tidak hanya fokus untuk menaklukkan medan yang sulit, para peserta juga diwajibkan membawa karung gabah seberat 50 kg. Hal ini menambah kesulitan bagi para peserta saat melewati arena perlombaan. Digelar keempat kalinya perlombaan ini sebagai salah satu cara membina hubungan dan merekatkan warga untuk meminimalisir konflik antar pemuda di desa itu. Jadi alhamdulillah di tahun ini sudah tahun yang keempat kita laksanakan lomba ini. Apa tujuan pertama? Tujuan utama adalah untuk menjalin hubungan silaturahim antara para pemuda. Jadi dalam hal ini untuk meminimalisir apa-apa yang hal-hal yang tidak kita inginkan, adanya perang-perang kelompok antar pemuda. Jadi lewat ajang ini mereka saling mengenal. Apalagi mereka itu adalah profesi memang dia sudah profesi memang. Jadi di mana saja nanti dia panen, desa mana panen, lurah mana panen, dia saling memanggil. Jadi itu terjalin hubungan kerjasama yang dalam hal peningkatan ekonominya juga. Sebanyak 40 peserta dari pemuda Desa Panaikang hingga desa tetangga ikut dalam lomba angkut gabah ini. Arena perlombaan juga dipadati warga yang menonton keseruan lomba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Belasan pelajar SMP dan SMA terjaring dalam razia operasi zebra di Kabupaten Goa. Mereka terjaring razia karena tak menggunakan helm.
Satu persatu pelajar SMP dan SMA yang melintas di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Soba Opu terpaksa dihentikan oleh petugas lantaran tak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Para pelajar yang dibonceng orang tuanya ini kemudian diberikan imbauan agar dapat menaati aturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Selain memberhentikan para pengendara motor, petugas juga memberhentikan mobil yang menggunakan knalpot brong. Pada giat operasi Zebra 2024, petugas menyasar 8 pelanggaran yang kerap dilakukan pengendara. Operasi Zebra ini berlangsung dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober mendatang. Disiplin terhadap anak-anak sekolah yang diatur oleh orang tuanya tanpa menggunakan helm, termasuk anak-anak sekolah yang di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggarannya yang kami temukan semua rata-rata dibonceng tidak menggunakan helm dan pelanggaran anak di bawah umur. Sanksinya untuk kali ini kami memberikan teguran, ya, sosialisasi kepada orang tuanya bahwa pentingnya keselamatan pada saat berkendara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.